Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maisarah dengan NIM 21042027. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi reformasi sektor publik di berbagai negara berkembang, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah reformasi administrasi publik. Dan dosen pengampunya yang pertama Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI, dan yang kedua ada Ibu Dr. Anda Jumiati, MSI. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakninya pada konsep reformasi administrasi. Menurut Zauhar 2007, ia mengartikan reformasi administrasi ini merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi atau aspek reorganisasi atau institusional kelembagaan, sikap, dan perilaku birokrat. Lalu ada aspek perilaku guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Reformasi administrasi sejalan dengan upaya untuk melakukan modernisasi administrasi pemerintahan. Pada dewasa ini, istilah reformasi administrasi negara digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang sebenarnya, jauh melampaui makna yang dikandungnya. Sebagai implikasinya, maka setiap reformasi terhadap aparatur administrasi, baik pada aras lokal maupun aras nasional, dipandang sebagai perubahan terencana. Lalu kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yakninya ada tujuan reformasi administrasi publik. Tujuan yang ingin dicapai oleh seorang pembaru administrasi adalah untuk menyempurnakan kinerja individu, kelompok, dan institusi. Di samping itu, reformasi administrasi bertujuan juga untuk memberi saran kepada mereka tentang bagaimana caranya agar individu, kelompok, dan institusi dapat mencapai tujuan lebih efektif, ekonomis, dan lebih cepat. Lalu yang ketiga ada implementasi reformasi publik di berbagai negara berkembang. Berbagai negara berkembang dan maju telah melakukan reformasi birokrasi pelayanan publik, termasuk Vietnam yang cukup berkembang dalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan, khususnya pelayanan dalam membuka bisnis atau starting a business. Gerakan reformasi administrasi sendiri di berbagai belahan dunia telah menjadi suatu gerakan masif yang dilakukan sebagai bentuk respon terhadap perubahan. Indonesia sebagai bagian dari lingkungan global tentunya tak dapat lepas dari segala perubahan dan perkembangan yang terus terjadi setiap saat. Arus deras globalisasi akan terus mewarnai dinamika relasi antar bangsa, yang tentunya akan membawa pengaruh pada segala aspek kehidupan bernegara pada bangsa-bangsa di dunia, baik pada tatanan ekonomi, politik, dan sosial dan budaya. Lingkungan geostrategis global yang bergerak begitu dinamis menuntut Indonesia untuk segera beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, penuh risiko, kompleksitas, dan kejutan. Hal ini menuntut upaya yang sungguh-sungguh dalam memacu laju reformasi birokrasi. Dan yang terakhir ada isu-isu reformasi administrasi publik. Isu-isu reformasi administrasi publik yang pertama yakninya korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius dalam administrasi publik di Indonesia. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang kedua ada desentralisasi. Desentralisasi pemerintahan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya dukungan teknologi informasi, dan masih banyaknya daerah yang belum mampu mandiri secara finansial. Lalu ada good governance. Implementasi good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik masih sulit diterapkan di Indonesia, karena budaya masyarakat yang biasa melayani kepentingan penguasa, sehingga aparatur yang seharusnya melayani warga masyarakat malah berbalik arah untuk minta dilayani. Lalu ada reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi administrasi publik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja birokrasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik. Lalu yang terakhir ada era digital. Administrasi publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan di era digital saat ini, seperti ekspektasi akan keterbukaan, kecepatan, dan akurasi layanan publik yang diberikan pemerintah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.